Baldi Putra, sayang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Proses Islamisasi Anak Benua India dan Sultan-Sultan Delhi. Sebelum masuk pada pembahasan, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Maya Muhammad, NPM 218100430083. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses Islamisasi anak benua India dan Sultan-Sultan Delhi. Masuknya agama Islam di India pada mulanya dikenalkan oleh Umar bin Khattab pada abad ke-7 Masehi, yang kemudian diteruskan oleh Khalifah Ar-Rasyidin dengan cara damai. Perbedaan cara Islamisasi oleh pemerintahan Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus dengan cara mengirim pasukan Islam ke India. Pada abad ke-13 hingga 15 Masehi, agama Islam berkembang dengan pesat di India. Dengan bukti adanya kerajaan-kerajaan Islam di India dan bangunan-bangunan tempat ibadah. India sejak dahulu sudah memiliki hubungan dengan dunia Arab melalui perdagangan. Ketika Nabi Muhammad SAW berhasil menyebarkan agama Islam di seluruh wilayah Arab, maka para pedagang Arab yang datang ke India juga sudah memeluk agama Islam dan sambil berdagang, mereka berdakwah menyebarkan agama Islam kepada penduduk India. Pada masa Khalifah Umayyah, pasukan Islam di bawah pimpinan Muhammad bin Qasim. Muhammad bin Qasim menaklukkan wilayah Sind, India dan Punjab sekarang dan berhasil membangun peradaban Islam. Wilayah Sind sejak saat itu menjadi daerah kekuasaan pemerintahan Islam. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mitriana Klon, NPM 218-10430-060. Sini materi saya itu sekarang saya masuk pada terbentuknya Kesultanan Delhi pada tahun 1206 sampai 1526, mengawali kukuhnya pengaruh Islam di anak benua India. Sejak abad ke-13, ada 5 dinasti yang mengisi imperium ini, yakni Mamluk pada tahun 1206 sampai 1290 Khaji, pada tahun 1290 sampai 1320 Tungkui, pada tahun 1320 sampai 1414 Syahidi, pada tahun 1414 sampai 1415, dan Lodi pada tahun 1451 sampai 1526. Pendirian Kesultanan Delhi sekaligus yang mengawali dinasti Mamluk adalah Qutb al-Din Aibak, bekas Buddha Sultan Gwedi Muizzuddin Muhammad. Nama Mamluk adalah bahasa Arab, berarti yang dimiliki atau budak. Kesultanan Delhi meletakkan dasar
pengaruh Islam dalam keragaman budaya di anak benua India sejak awal dekade 1200. Banyak kesultanan Islam terancam bayang-bayang penyerbuan pasukan Mongol. Salah satunya adalah kerusukan yang saat itu menjadi pusat keunggulan dalam masa kekemasan dunia Islam. Setelah Mongol menguasai kerusuhan, banyak sarjana Muslim yang hijrah ke wilayah dinasti Mamluk di India Utara. Sekarang masuknya Islam ke anak benua India. Pada masa dinasti Umayyad, khususnya masa Kafala Al-Wabi in Abdul Malik pada tahun 705 sampai 715, pasukan tentara Islam di bawah Panglima Muhammad ibn al-Qasim Tasafali berhasil menaklukkan wilayah Sindhi dan Punjab. Pada masa dinasti Ghausiyah yang memerintah di Afghanistan adalah Sultan Yamin Ad-Dalwan Mahmud yang memperkasai ekspedisi militer besaran pada 1000 sampai 1026 untuk menguasai India. Hampir semua bagian India Utara jatuh ke tangan Sultan Muhammad, semisal Somnath di Gujarat, Kalinjar, dan Barnabas. Kepentingan dinasti Ghalibhan di India Utara lebih bersifat finansial, seperti menjadi India sebagai menjadikan India sebagai sumber kekayaan dan budaya. Baik, nama saya Matilda Alfansia Momis, NPM 2181 00 43 0089. Di sini saya akan menjelaskan Sultan-Sultan Delhi, yaitu sekitar dari tahun 1206 sampai 1555. Sultan-Sultan Delhi tersebut diantaranya yang pertama dinasti Budak atau Mamluk, yang kedua dinasti Khilji, yang ketiga dinasti Takla, yang keempat dinasti Shah, yang kelima dinasti Lodi, dan yang keenam dinasti Suri atau Afghan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang dinasti Budak Mahmud. Dinasti Budak Muizzi didirikan oleh Qutbuddin Aibak, berkuasa di Afghanistan ketika Sultan Muizzuddin meninggal dunia pada tahun 1206. Aibak berkuasa di Lahore sebagai malik atau penguasa, yaitu wakil dinasti Guri. Arsitek
Kesultanan Imperium di Delhi adalah Iltutmish, yaitu memerintah pada tahun 1211 sampai 1236. Seorang panglima, Sultan Muizuddin Guri, yang dipercaya memerintah Delhi. Kemudian Sultan Muizuddin Guri tidak mampu menahan serangan tentara Mongol yang mulai menduduki Puja Buldan, yaitu memerintah pada tahun 1266 sampai 1287. Adalah budak dari Iltutmish yang didukung oleh pasukan militer yang kuat untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan secara efektif. Maka Buldan membuat organisasi independen guna menyelidiki berbagai perkara yang berkaitan dengan keadilan di masyarakat. Yang kedua, dinasti Khilji, yaitu memerintah dari tahun 1290 sampai 1320. Pendiri dinasti Khilji adalah Jalaluddin Firuz Shah. Ia mengambil alih kekuasaan Raja Budak pada tahun 1290. Dinasti Khilji berasal dari Turki, dan Jalaluddin Firuz Shah adalah seorang sultan yang saleh dan murah hati. Sultan Alauddin menganggap dirinya sebagai Alexander kedua. Dia juga berhasil menaklukkan daerah kaya di pegunungan Vindah, daerah Devagiri di desa yang beribu kota di Yadaya pada tahun 1296. Sultan Alauddin menggunakan gelar tradisional yaitu Nasir Amir al-Mu'minin, yang artinya penolong pemimpin kaum muslim. Yang ketiga itu dinasti Takhlak, memerintah pada tahun 1320 sampai 1414. Dinasti Takhlak didirikan oleh Ghazi Malik pada tahun 1320 dan bergelar Ghiyatuddin Takhlak Shah. Ghazi Malik adalah seorang panglima keturunan Turki India yang mampu memulihkan dan menstabilkan kekuasaan Muslim di India Utara dan Desian. Di bawah pemerintahan Muhammad bin Takhlak, dinasti Takhlak di India Utara dan Desian menjadi mantap. Muhammad bin Takhlak membina hubungan diplomatik dengan Muslim di luar India seperti dinasti Mamluk yang berkuasa di Mesir. Ibu kota dinasti Takhlak dipindahkan dari kota Delhi ke kota Deogir yang berada di Desian. Hal ini merupakan awal kemunduran dinasti Takhlak karena mereka menghadapi banyak saingan di India Tengah. Pengganti Muhammad bin Takhlak yakni Firuz Shah mempunyai tampil sebagai sultan yang otoritas di India Utara dari Sind hingga Bengala. Saat dinasti Takhlak, hukum syariah Islam diterapkan dengan baik. Yang keempat, dinasti Shah.
yaitu memerintah dari tahun 1414 sampai 1451. Pendiri dinasti Xia adalah Qin Khan, memerintah pada tahun 1914 sampai 1421 berkas gubernur Multan yang memerintah sebagai bawahan timur dan puas dengan gelar rakyat Ayala atau Panji Mulia. Sedangkan dinasti disebut dengan nama Syagia atau Syayid yang artinya yang dipertemukan, salah satu keturunan Nabi. Kekuasaan dinasti Xia yang hanya 40 tahun disebabkan karena dinasti Xia kurang disegani elit militer Turki dan Afgan di Delhi. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membahas dinasti Lodi yang memimpin pada tahun 1451 sampai 1526. Dinasti Lodi dibentuk oleh Bahlul Khan, seorang kepala suku Afgan Lodis. Kekuatan dinasti Lodi hampir sama kuatnya dengan dinasti Takhlak. Nizam Khan Sikandar memerintah pada tahun 1489 sampai 1517, mampu menghalang negara-negara Rajpur. Ibu kota dinasti Lodi berada di Agra sehingga mudah mengawasi daerah taklukannya. Sultan yang terakhir adalah Ibrahim Lodi, memerintah pada tahun 1517 sampai 1526. Karena kebijakan menjauhkan elit bangsawan dengan elit militer membuat Ibrahim Lodi kurang disukai rakyat. Hal ini mengundang campur tangan Babur dari dinasti Mughal Chagatai yang berkuasa di Kabul. Yang berikutnya dinasti Suri Afgan memerintah pada tahun 1540 sampai 1555. Pendiri dinasti Suri adalah Shir Shamsuri, memerintah pada tahun 1540 sampai 1545. Kekuasaan dinasti Suri hanya 15 tahun. Shir Shamsuri langsung memberi amanat kepada para pengumpul pajak dan petani secara terpisah. Untuk menyelesaikan suatu persoalan, sang sultan langsung turun ke lapangan, menyaksikan dengan mata kepala sendiri dan baru mengeluarkan keputusan-keputusan yang tegas. Jadi dapat disimpulkan bahwa agama Islam masuk ke India pada mulanya dikenalkan oleh Umar bin Khattab pada abad ke-7 Masehi, yang kemudian diteruskan oleh Khalifah Ar-Rasyidin dengan cara yang berdamai. Perbedaan cara Islamisasi oleh pemerintahan Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus dengan cara mengirim pasukan Islam ke India. Pada abad ke-13 hingga 15 Masehi, agama Islam berkembang dengan pesat di India dengan bukti dengan adanya kerajaan-kerajaan Islam di India. Mungkin hanya itu penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.